Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismiatun Sabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem bilangan. Yang pertama adalah sistem bilangan real. Sebelumnya, bilangan yang akan kita bahas adalah untuk pembagiannya ada bilangan real dan bilangan imajiner. Di sini yang akan dijelaskan lebih awal adalah mengenai bilangan real. Bilangan real pada diagram Venn kita tersusun dari yang pertama ada namanya bilangan asli dengan disimbolkan huruf N. Contohnya, N adalah kita mulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian, dilanjutkan dengan bilangan bulat. Bilangan bulat pada dasarnya adalah gabungan dari bilangan asli, yaitu bilangan positif dan bilangan negatif. Mulai dari contohnya kita mulai dari angka minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian bilangan rasional atau bisa kita sebut sebagai bilangan pecahan. Bilangan rasional disimbolkan dengan huruf Q. Untuk bilangan pecahan atau rasional kita tulis dengan A per B, di mana untuk nilai B-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena jika nilai B-nya itu sama dengan 0, nanti hasilnya akan tidak terdefinisi. Contohnya, A per B untuk 1 per 2. Ia termasuk ke dalam bilangan rasional. Kemudian jika ada angka 2, dia juga termasuk ke dalam bilangan rasional. Karena pada dasarnya 2 tersusun dari 2 per 1. Setelah bilangan rasional ada yang namanya bilangan real. Bilangan real merupakan gabungan dari bilangan rasional. Kenapa bilangan rasional? Karena bilangan rasional itu sudah mencangkup bilangan asli dan bilangan bulat. Sehingga bilangan real adalah bilangan yang mencangkup antara bilangan rasional dan bilangan irasional. Pertanyaannya, apa sih bilangan irasional? Bilangan irasional adalah bilangan yang ada di luar dari bilangan real itu sendiri. Contohnya, akar 2, akar 3, I, kemudian misalkan ada contoh seperti ini. Untuk bilangan akar 4, apakah dia termasuk ke dalam irasional? Untuk mengetahuinya, kita harus selesaikan dulu. Akar 4 adalah 2 dipangkatkan 2, berarti akar 4 sama dengan 2. 2 nilainya itu sudah pasti dan dia termasuk ke dalam bilangan rasional. Selanjutnya adalah garis bilangan. Garis bilangan adalah sebuah garis di mana terdapat bilangan real. Dapat digambarkan seperti ini. Contohnya, misalkan di sini ada garis bilangan. Garis bilangan panjangnya tak terhingga, menyesuaikan dari bilangan real. Misalkan kita punya contoh angka minus 3, kemudian angka 0, 1, akar 2, dan pi. Untuk garis bilangan, semakin dia ke kiri angka 0, nilai dia akan semakin kecil. Dan untuk bilangan yang semakin ke kanan angka 0, dia akan semakin besar. Kemudian,
garis bilangan ini untuk menentukan batasan dari mana sih bilangan real itu letaknya. Seperti itu. Ini dilanjutkan dengan selang. Selang adalah himpunan bagian dari garis bilangan disebut selang. Kenapa dia disebut himpunan bagian? Karena saat teman-teman menyusun garis bilangan, itu bisa membentuk selang. Contoh, dari garis bilangan di atas ada angka minus 3 dan 0. Jika ada garis bilangan dari angka 3 ke sebelah kiri, batas dari angka 3 sampai ke sebelah kiri itu disebut selang, atau bisa kita tuliskan, kita misalkan untuk angka ke sebelah kiri, kita misalkan dengan huruf X kurang dari minus 3. Oleh karena itu, selang disebut sebagai himpunan bagian, karena dia terletak di dalam garis bilangan itu sendiri. Di sini ada jenis selang. Untuk himpunan X kurang dari A, maka selang yang digunakan adalah min tahingga sampai tahingga. Kemudian untuk X kurang dari sama dengan min A, X kurang dari sama dengan A. Perbedaannya di mana? Untuk X kurang dari A, dia tidak ada tanda sama dengannya. Saat kita menuliskan selang, kita akan menggunakan kurung siku yang jika ada tanda sama dengan, contohnya kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Sedangkan untuk kurung biasa itu untuk tanda yang tidak ada sama dengannya seperti kurang dari maupun lebih dari. Dan untuk yang bertanda sama dengan, di grafiknya dia akan terisi penuh atau kita arsir. Contohnya seperti ini. Tapi jika dia tidak ada sama dengan, maka grafiknya dia terisi penuh. Maksud dari tanda sama dengan ini, berarti angka yang dimaksudkan akan terikuti contoh. Kita punya X kurang dari 2. Berarti X bisa kita mulai dari mana saja. Kalau kita sebutkan nggak grafiknya, dia bisa ditulis sebagai A-nya adalah 2, dan grafiknya akan ke sebelah kanan. Sedangkan untuk selangnya adalah min tahingga, 2. Maksudnya, anggota himpunannya kita mulai dari min tahingga. Contoh, kita ambil dari angka minus 3. Terus ada minus 2, 1. Tapi angka 2 tidak termasuk karena dia tidak ada tanda sama dengannya. Kemudian, contoh lagi untuk yang X kurang dari sama dengan 4, maka saat digambarkan grafiknya, X kurang dari sama dengan 4, 4 itu akan kita termasuk ke dalam anggota himpunan. Seperti ini ya teman-teman. Ini untuk garis bilangannya. Kemudian untuk A, B. Kenapa? Kita contohkan ya. Karena dia bentuknya itu
X lebih besar dari A dan X kurang dari B, jadi saat kita gambarkan pada grafik, ada titik A dan titik B. Kemudian kita cari, X-nya lebih besar dari A, X lebih besar dari B. Kita contohkan, ya. Misalkan, ada grafik itu 3 kurang dari X. Dan X kurang dari 8. Maka saat akan kita gambarkan, di sini angka 3, di sini angka 8. Kemudian, X-nya itu kurang dari 8, berarti dia akan ke arah sebelah kiri ya, dan di sini 3 lebih besar dari X. Oleh karena itu, akan bentuk grafiknya sama seperti yang ada di layar. Dan untuk tandanya dia tidak kita aksir, karena 3 dan 8 ini tidak termasuk ke dalam anggota himpunannya. Maka anggota himpunannya apa? Anggota himpunannya berarti 3. 3 tidak ikut, berarti kita mulai dari angka 4. Kemudian angka 5, angka 6, dan angka 7. Anggota himpunan ini karena 4 itu kan lebih besar dari 3. Dan 7 lebih kurang dari 8. Seperti itu. Untuk berikutnya juga sama. Perbedaannya untuk yang di sini ada tanda sama dengannya, berarti nanti akan kita arsir. Untuk yang lebih dari, dia prinsipnya sama dengan yang kurang dari, hanya saja untuk nanti di grafiknya, dia akan ke arah sebelah kanan angka 0. Selanjutnya ada yang namanya sifat-sifat bilangan. Sifat-sifatnya urutan. Yang pertama ada trikotomi. Kalau trikotomi, kita itu punya bilangan ya, dan pasti bilangan itu akan membentuk salah satunya. Entah dia itu X-nya kurang dari Y, atau X-nya lebih besar dari, atau malah sama dengan. Misalkan contoh, ada X itu sama dengan 3. Dan Y sama dengan 15. Hubungan X dan Y 3 dan 15. Apakah 3 dan 15 memenuhi salah satu dari sifat trikotomi ini? 3 dan 15, maka 3 kecil dari 15. Oleh karena itu, dia terbukti bahwa dia itu memenuhi salah satu dari sifat ini. Bahkan bisa kita tulis juga 5. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada ketransitifan. Ketransitifan maksudnya kalau ada X dan Y dan Z pasti hasilnya X itu juga kurang dari Z. Kita contoh, masih dengan yang ini. X-nya 3, Y-nya 15, Z-nya 20. Misalkan seperti ini.
3 kurang dari 15. Kemudian 15 juga kurang dari 20. Pertanyaannya, apakah si 3 kecil dari 20? Benar ya, 3 kecil dari 20. Dan yang harus diperhatikan adalah kata imbuhannya. Di sini katanya itu, kata penghubungnya adalah dan. Jika dia menggunakan dan, maka kedua kondisi ini tuh harus terpenuhi. Jika ada salah satu yang tidak terpenuhi, misal untuk yang bagian sini dia tidak terpenuhi, maka tidak akan menghasilkan X kurang dari Z. Kemudian ada perkalian. Untuk perkalian, jika Z bilangan positif dan X-nya, Z-nya itu bilangan positif, X-nya itu kecil dari Y. Pasti, kalau kita kalikan X dikali Z, itu kecil dari Y kali Z. Contoh, kita masih pakai angka yang di atas ya. 3 dikali X-nya 3, Z-nya 20. 20 bilangan positif, berarti dia memenuhi syarat. Kemudian, X-nya kurang dari Y, juga memenuhi syarat. Sekarang kita cari, apakah benar untuk X kali Z, X kali Z? 3 dikali 20, 3 dikali 20. Apakah dia kecil dari 15 dikali 20? Benar. Hasilnya pasti dia lebih kecil dari. Karena prinsipnya seperti ini. Dia tidak beda jauh dengan ketransitifan. Selanjutnya ada contoh. Selanjutnya ada contoh soal. 13 lebih besar dari 2X min 3 lebih besar dari 5. Sekarang kita kerjakan. Untuk kayak gini, tadi kan kalau teman-teman lihat dari selang, pembentukan selang, pasti kita ada variabelnya ya. Misalkan X atau A, B, T itu terserah. Tapi kalau kayak gini, kita misalkan bentuknya si X diutamakan dia untuk ada di tengah. Karena dia untuk menentukan batasannya. Dari mana sampai mana interval itu dibuat. Sekarang jika ada soal seperti ini, ada di sini ada 2X min 3. Karena kita hanya butuh X-nya saja, pertama kita harus menghilangkan angka 3. Caranya bagaimana? Untuk angka 3 ini kita hilangkan dengan cara kita pindah ruas ke sini. Karena dia minus, nanti dia di sini kita tambah 3. Tapi dia juga harus ditambah di sini ya, supaya seimbang. Maka akan dibentuk 13 ditambah 3 lebih besar dari 2X besar dari 8. Kemudian nanti hasilnya 16 besar dari X besar dari 8. Nah, kemudian kan di sini hanya tersisa maunya itu X aja ya. Maka 2-nya itu kita hilangkan dengan membagi 2 ini dengan angka 2. Sehingga yang tersisa 16 bagi 2, 8 besar dari X besar dari 4. Atau bisa teman-teman tulis seperti ini. 4 atau bisa kita tulis 4 kurang dari X kurang dari 8. Dan jika kita gambarkan pada diagramnya, grafiknya, 4. Angka terkecilnya 4. Angka terbesarnya 8.
4 itu kecil dari 8 lebih besar dari X. Dan X karena dia di sininya tanda sama dengan, maka kita siap atau bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya 4,8 menggunakan kurung siku. Karena kurung siku untuk dia yang bertanda sama dengan. Ini ada contoh soal lagi. X kuadrat min 5X min 3. Untuk soal seperti ini, caranya dengan kita faktorkan untuk mencari X-nya. Tujuannya adalah mencari X. Kita faktorkan seperti ini. Atau ada tips gimana caranya, gimana sih 3 kalau dikali 2 kalau dikali min 3 itu hasilnya kan min 6 ya. Dan kalau ditambah tuh hasilnya min 5. Tuh ada angka apa aja, makanya yang kebentuk dari pemfaktoran ini. Nah, dari ini bisa kita tentukan X-nya untuk 2X plus 1. Kita sama dengan kan 0. Berarti 2X sama dengan minus 1. X-nya untuk dia sama dengan minus setengah. Ini untuk X1-nya. Kemudian untuk X2-nya, X min 3 sama dengan 0. Maka X2 sama dengan 3. Saat kita gambarkan pada grafiknya seperti ini. Himpunan penyelesaiannya adalah min setengah, 3. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai sistem bilangan real. Selanjutnya ada yang namanya sistem bilangan kompleks. Sistem bilangan kompleks. Sistem bilangan kompleks berarti dia terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Contoh, teman-teman bisa mengetahui kalau angka 4 nilainya berapa? 2. Kalau angka akar min 1 itu berapa? Pada dasarnya kita tidak bisa menghitung akar min 1. Oleh karena itu munculnya yang namanya bilangan imajiner. Imajiner akar min 1 sama dengan I, atau I simulnya dari imajiner. Contoh, ini yang dinamakan imajinernya. Kemudian misalkan ada minus 4I. Kita pisahkan dulu. Itu asalnya dari mana? 4 dikali min 1I. Akar dari 4, 2. Akar dari min 1 adalah I. Jadi kebentuk bilangan realnya, bilangan imajinernya adalah 2I. Dan untuk notasi penulisan bilangan kompleks, karena tadi dia disebutkan gabungan, maka X di sini merupakan bilangan realnya dan I-nya di sini sebagai imajinernya. Contohnya adalah
seperti ini. Z, misalkan ada Z1, itu 3 plus 4I. Maka bisa kita tentukan. Untuk bilangan realnya adalah angka 3. Dan bilangan imajinernya adalah 4I. Kalau di sini berarti minus 3 sebagai real, imajiner sebagai 4I. Jadi selama dia disandingkan dengan huruf I, maka dia simbolnya sebagai imajiner. Bilangan imajiner. Nah, bilangan kompleks itu bisa kita gambarkan ke dalam bidang argan, atau teman-teman bisa sebut juga kartesius kayak biasa. Kalau di bilangan kartesius, real itu tadi kan dijelaskan termasuk ke dalam X. Dan di atas adalah sumbu Y. Maka jarak dari X, Y ini, Z itu X, Y, atau terbentuk dari titik X dan titik Y. Kemudian, sedangkan untuk garis ini, atau dinamakan ini dinamakan R, atau jaraknya. Berapa sih jarak dari X ke Y-nya? Nah, kita bisa cari dengan R. R ini bisa kita hitung dengan modulus. Modulus dari Z, yaitu dengan cara X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian contoh, misalkan kita punya X-nya itu di sini 3. Y-nya 2. Maka kalau kita tulis dalam notasi kompleks, X 3 ditambah I Y. Y-nya 2. Atau bisa kita tulis juga 3 plus 2 I. Berapa sih jarak dari bilangan kompleks ini atau R-nya? Nah, kita cari dengan ini. X kuadrat berarti 3 kuadrat ditambah I kuadrat. Depan angka I adalah angka 2. Jadinya kita hitung 3 kuadrat 9. Ditambah 4. Sama dengan angka 13. Seperti ini. Saya lanjutkan, yang terakhir ada contoh soal. Untuk contoh soal seperti ini, kita kelompokkan mana sih yang mengandung bilangan real saja dan mana yang bilangan imajiner saja. Nah, kita tahu nih, karena 3 tidak disandingkan dengan imajiner, maka di bilangan real. 7 juga real. 2i imajiner. I itu juga imajiner. Berarti untuk penyelesaiannya 3 dikurang min 7 ditambah I-nya saya keluarkan ya, supaya lebih memudahkan. Di sini 2 dan di sini min I, berarti dia min 1. Maka hasilnya 3 dikurang 7 minus 4 plus I. Untuk soal ini juga sama.
realnya min 7 ditambah 3 ditambah I-nya itu di sini minus 1 ditambah 2. Min 7 tambah 3 min 4 min I plus I. Kemudian untuk soal yang terakhir 8 realnya dan min 7. Berarti 8 kita kurang 7. Tapi karena di sini tandanya min, jadi kita tambah. Tambah I sebentar. Oke. Di sini minus 6 2 sama dengan 15 min 8 I. Seperti ini. Bagaimana? Apakah penjelasan saya bisa dipahami? Kemudian, cukup sekian dari materi sistem bilangan ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian atau penjelasannya kurang jelas dan kurang dipahami. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.